Selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan bahas mengenai komputerisasi pengolahan data, di mana data tersebut nantinya akan disimpan di dalam sebuah database. Pengolahan seperti ini sering digunakan sebuah istilah yang namanya CRUD. C-R-U-D. C-nya itu singkatan dari create, R-nya itu read, U-nya itu update, D-nya delete. Atau boleh digambarkan yang dimaksud dengan CRUD itu adalah sebuah database, di dalamnya bisa terdapat beberapa tabel. Database sekolah, di dalamnya terdapat tabel guru yang berisi data guru, terdapat tabel jadwal pelajaran berisi jadwal pelajaran, terdapat tabel siswa berisi data siswa, dan seterusnya. Sebuah tabel bisa dibayangkan sebagai sebuah buku tulis. Buku tulis untuk mengolah data siswa. Kalau sudah tersedia buku tulis tersebut, ke dalam buku tulis tersebut kita bisa memasukkan data baru. Buku tulisnya bisa dibaca. Buku tulisnya kalau ada data yang salah bisa diperbaiki, diupdate. Dan kalau ada data yang tidak diperlukan bisa di-delete. Jadi CRUD CRUD ini berkaitan dengan pengolahan tabel yang ada di dalam database. Jadi kalau kita nanti punya sebuah tabel, ingat tabel tersebut harus bisa diisi, dikoreksi, dihapus, dan dilihat isinya. Nah, kita berencana untuk membuat sebuah project. Ini database-nya. Database-nya menggunakan Microsoft Access. Nama database-nya kita kasih nama PT ABC. Nama tabelnya gaji. Kolom-kolom atau field yang ada di dalam tabel gaji itu ada 4. Kemudian kolom identitas yang sifatnya unik antara satu record, satu baris data dengan record yang berikutnya yang tidak mungkin sama, yaitu nick. Kita jadikan sebagai primary key. Nanti database ini dan project kita akan kita simpan ke drive C, ke dalam folder ABC. Jadi nanti sebelum kita membuat database ini, kita harus bikin folder terlebih dahulu. Nah, ini user interface. Ya, rencana nanti project itu user interface-nya kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuat folder yang nantinya akan digunakan untuk menampung database dan project kita. Pertama, kita tekan tombol Windows E untuk memanggil File Explorer. Nah, ini File Explorer-nya sudah muncul. Kemudian selanjutnya kita aktifkan drive C. Ya. Kalau kita lihat di catatan ini disuruh mengklik C. Ya, ini kita gulung ke bawah. Nah, ini C-nya. Kita klik. Nah, kemudian tunjuk daerah kosong. Ya, misalnya kita tunjuk di daerah sini. Saya kecilkan sedikit. Ya. Kemudian klik kanan, new folder. Ya, kita kasih nama ABC. Lalu enter. Nah, ini sudah tercipta folder ABC di drive C yang nantinya akan digunakan untuk menampung database dan project yang akan kita buat. Karena sudah selesai, ini saya close. Berikutnya adalah kita membuat database-nya. Ini perencanaannya tadi sudah saya jelaskan. Ini langkah-langkah untuk membuatnya. Ya. Langkah pertama, kita panggil program aksesnya. Sebenarnya udah kelihatan nih, bisa langsung diklik. Ini tempat untuk mencari. Kita ketik akses di sini. Nah, ini hasil pencariannya. Kita klik hasil pencariannya.
kemudian kita klik blank, kemudian ini browse-nya, ini kita klik browse, kemudian di sini kita ketik C.2 backslash ABC backslash PT ABC. PT ABC di belakang ini adalah nama database-nya. Sedangkan C.2 backslash ABC ini adalah tempat menyimpan database-nya yang tadi, folder yang tadi kita buat. Ya, ini kita klik OK. Ya, ini sudah terlihat rencana kita. Kemudian klik Create. Nah, setelah klik Create, ya kita sudah masuk ke dalam akses. Ya, kemudian ini ada tabel yang disediakan oleh Akses. Kita sedang mau pakai, kita mau desain sendiri. Klik kanan, di close aja. Ya. Nah, kita buat create table design. Kolom yang pertama sesuai dengan yang kita rencanakan adalah nomor induk karyawan NIK. Jenisnya teks pendek, short text. Lebarnya kita rencanakan dapat menampung 5 karakter. Berikutnya adalah nama. Ya. Short text juga kita rencanakan menampung 25 karakter, 25 huruf lah kurang lebih begitu. Kemudian tanggal mulai masuk kerja di perusahaan ini, T mulai. Ini jenisnya date time. Date time karena tanggal kan date. Kemudian gaji itu adalah angka, ya, angka dalam hari ini adalah number. Kita kasih fill size-nya yang double, jadi double ya, ini ada double. Kemudian dari 4 kolom ini, kolom yang bisa dijadikan identitas itu NIK. Dia datanya tidak mungkin ada yang sama, unik. Ini kita jadikan primary key, kita klik di NIK, ini klik primary key. Kemudian untuk menyimpan bisa dengan Ctrl S atau mengklik icon ini boleh, atau file save juga boleh. Nama tabelnya sesuai dengan yang kita rencanakan adalah gaji. Ini kita klik OK. Nah, ini udah tersimpan di sini, ya. Ini bisa ditutup, close. Kalau seandainya mau memperbaiki, ini bisa diklik kanan, ya. Kemudian kita klik design view, dia tampil kalau misalnya mau diperbaiki. Ya, kalau seandainya di sini mau menyelipkan, ya, di antara gaji mau menyelipkan bisa klik kanan, insert row. Tapi kalau tidak jadi, bisa dihapus, klik kanan, delete row. Ya, simpan pakai ini bisa nih. Tuh. Nah, udah selesai pembuatan database dan tabelnya. Ini kita close. Ya, kita lihat betul nggak udah terbuat. Tadi di drive C. Di folder ABC ini dia. Nah, ini database-nya sudah tercipta. Nah, sekarang setelah database-nya sudah dibuat, ya, langkah berikutnya itu adalah kita perdalam mengenai user interface. Ini harusnya di bawah sini nih. Ya, di sini lebih tepat tempatnya. Kita perdalam mengenai user interface, ya. User interface itu adalah suatu tampilan ketika nanti program atau aplikasi yang kita buat dijalankan. Tampilan yang digunakan interaktif antara pengguna dengan program yang kita buat. Ketika dijalankan programnya, apa yang harus dilakukan oleh pengguna program kita bisa terlihat, bisa interaktif melalui tampilan tersebut. Ya, nah, ini seperti ini tampilannya, dan objek-objek yang digunakan juga jelas di sini. 1 sampai 5 itu label. Kemudian ini text box-nya ada 3. Ini date time picker, ya, date time picker, ya. Tanggal, ini date time picker, nih time-nya nggak ketik. Date time picker. Kemudian ini ada comment button. Ada data grid view, ya, untuk menampilkan. Kemudian ada form. Nah, selanjutnya adalah mengenai flowchart. Ya, flowchart nanti dijelaskan di video berikutnya.